Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum, RSU, Pamulang Tangerang Selatan, Banten tak semuanya bisa mengikuti pemilu 2024. Namun, ada sebagian pasien yang akan difasilitasi rumah sakit untuk menggunakan hak suaranya. Oco selaku Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum, RSU, Pamulang Tangerang Selatan menjelaskan soal alasan pasien yang tak bisa mengikuti pemilu. Tak bisa nyoblos semuanya, ada pasien yang dirawat intensif unit, pasien anak-anak juga tidak mungkin untuk memberikan hak suaranya, ujar Oco di RSU Tangsel, Pamulang, Tangerang Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Pada kesempatan ini, Oco menjelaskan siapa saja pasien yang bisa mengikuti pencoblosan di rumah sakit. Oco menjelaskan jika pasien rawat inap yang mau menggunakan hak suaranya, harus memiliki pikiran yang sehat. Secara pikiran sehat, bisa menentukan pilihnya secara rasional, tapi kalau kesadaran menurun, rasionalisasi terkait dengan calon yang akan dipilihnya akan sulit, kata Oco. Oco menegaskan jika pihak RSU akan kembali mendata pasien rawat inap yang bisa menggunakan hak suaranya H1 pencoblosan. Penentuan H1 pencoblosan data valid, karena 64 ini data yang sudah dikurangi dari rawat intensif unit. Pungkasnya, sebagai informasi, 64 orang pasien rawat inap di RSU Pamulang berpotensi melakukan pencoblosan. Hanya saja, Oco menyebut jika akumulasi data pasien masih bisa berubah hingga hari H pencoblosan. Karena tak ada lokasi khusus, petugas tempat pemungutan suara, TPS, terdekat akan melakukan jemput bola ke RSU Tangsel untuk pasien rawat inap untuk menggunakan hak suara. 14 hari Rabu ya. Siap. Terima kasih. Pak, tapi nanti ada nggak sih yang berpotensi nggak bisa menggunakan hak suaranya nanti, dan itu kenapa? Oh, yang berpotensi tidak melakukan hak suaranya. Ya tentunya yang dirawat itu tentunya kita fasilitasi ya. Tapi bagi pasien-pasien yang tadi yang saya katakan seperti pasien yang dirawat di intensive care unit, seperti pasien anak-anak itu kan tidak mungkin ya untuk bisa memberikan hak suaranya, karena kalau yang memberikan hak suaranya tentunya harus dalam keadaan tentu secara pikiran itu sehat gitu ya, bisa menentukan hak pilihnya itu secara rasional. Tapi kalau misal kesadarannya menurun, ya otomatis kan rasionalisasi terkait dengan calon yang akan dipilihnya itu akan sulit. Penentuannya berarti H-1 sebelum pemilihan. Untuk penentuan H-1 ya insya Allah itu valid untuk data ya, untuk data. Dan ini data yang 64 ini juga data yang sudah dikurangi dari pasien-pasien yang tadi dirawat di intensive care unit misalkan seperti itu. Ya, sama pasien anak-anak kan nggak mungkin ya. Jadi ini pasien yang memang secara usia dia sudah mempunyai hak pilih.